Sepenggal cerita hari ini, kumpul-kumpul lagi bertetangga dan berkeluarga untuk bikin kue kering pengantin. Satu resepnya cocok untuk semua jenis kue kering. Halo hai bala-bala, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi di ceritanya Mama Ika. Hai hai hai. Apa kabar Ki pagi ini? Semoga sehat selalu. Amin amin. Ingat untuk selalu berbahagia. Nah, ayo makin mak balik bola setelah segala urusan tak di rumah selesai. Nah, ini ku bawa mixerku karena Ana bilang kakak bawa ku juga mixer Ika sebab satu-satu je mixerku. Nah, dua jenis kue hari ini mau dibikin. Kue kering bangke-bangke dan juga kue kering baruasa, dan itu tadi para tante-tante sedang mempersiapkan kue kering baruasanya. Kayaknya baruasa putih dulu mau bikin yang terbuat dari gula putih atau gula pasir begitu. Setelah itu baru bikin gula merahnya. Nah, di sini langsung maka diper kue bangke-bangkekan atau kue kering apa namanya, dan ku tanya-tanya nih kakak Bas apa saja bahan-bahan yang sudah diturunkan di baskom ini. 2 kilo mentega berapa ini? 700 gulanya tambah 700. 1400 gulanya. Iya. Nah, itu tadi hasil perompaiku wawancarai si kakak Bas. Untungnya tidak pengemosian jika kakak Basnya baik hati dan tidak sombong untuk memberikan penjelasan tentang kue yang sedang dibuat begitu saya. Karena tidak semua itu sebenarnya Dayang Bas, kakak Bas, Pak Bas-Basan di daerahku itu mau berbagi resep saya, sebab ada tahu beberapa hal begitu ya, seperti kayak kursus atau apa gitu mahal kita belikan itu resepnya, jadi tidak sembarang orang mau kasih tahu seperti itu saya. Oke Mbak Nipa mulai, jangan terlalu banyak cincong apa macam mana ki matu kalau terlalu banyak bicara aku. Nah, pertama-tama tadi mentega atau margarin itu 2 kilogram, kemudian tambahkan mie gula halus sebanyak 1400 gram. Jadi misalnya kalau mau bikin 1 kilo ya gula halusnya itu 700 gram saja saya begitu. Karena kakak Bas sekali mixer itu 2 kilo ya. Yang lupa kasih panili nasi cepat-cepat sendok kali 4. Ada kalau Mas kumas kan. Pengganggu Bas ya tadi asisten. Nah, kemudian setelah bercampur mentega atau margarin tak bersama gula halus, tambahkan meki vanili secukupnya untuk menghilangkan amis saja. Kemudian tambahkan 8 sendok makan susu bubuk. Terserah kita saya mereknya apa karena tidak kulihat juga merek apa pakai si kakak Bas. Pokoknya yang kiloan mungkin tadi saya entahlah, paling bagus juga itu kalau pakai susu dengko begitu. Nah, kemudian tambahkan meki lagi rombuter sebanyak 6 sendok makan. Jadi kalau misalnya 1 kilo mau dibikin saya bagi 2 meki semuanya, misalnya susunya itu 4 sendok makan untuk per kilonya, terus rombuternya 3 sendok makan untuk per kilonya. Nah, setelah masuk ketiga bahan tadi, vanili, rombuter, dan juga susu bubuk, mixer meki dulu sampai benar-benar merata. Setelah benar-benar merata, baru pikir lagi ditambahkan bahan-bahan selanjutnya. Jadi sampai saat ini sudah 5 bahan ya saya masuk di baskom ini. Nah, sambil di mixer tambahkan meki lagi si kuning telur, kuning naji saina, kuning naji. Sisihkan meki putihnya untuk dijadikan lauk untuk tetangga yang bantu-bantu begitu say. Nah, untuk telurnya sekitar 14 biji. Jadi kalau misalnya 1 kilo mau dibikin 7 biji mau dipakai say. Mixer meki terus sampai benar-benar merata. Lalu tambahkan meki tepung maizena sebanyak 6 sendok makan munjung. Jadi 1 kilonya itu 3 sendok makan
tambahkan saja say. Aduk merata, mixer meki sampai benar-benar merata dan tidak ada lagi tepung-tepung yang terlihat. Kemudian ingat ki tambahkan pewarna makanan. Tadi itu pewarnanya pakai pewarna kuning telur juga say. Kemudian setelah merata, tambahkan meki bahan tambahan. Ini bahan tambahan nah say. Di sini kakak Bas mau bikin kastengel, jadi bahan tambahannya adalah keju. Untuk satu adonan kita pakai satu bungkus keju parut. Jadi misalnya kalau 1 kilo mau kita bikin, berarti setengah bungkus saja keju parutnya. Kemudian diaduk merata pakai spatula saja. Setelah merata, ambil mungkin sedikit adonan di baskom-baskom kecil untuk ditambahkan terigu sedikit demi sedikit. Untuk terigunya disesuaikan saja say. Kalau untuk per 2 kilonya itu biasa menghabiskan sampai 2 kilo juga tepung terigu. Paling lebihnya ada sedikit sih say, ndak habis semua itu 2 kilo, tapi hampir menghabiskan 2 kilo tepung juga begitu say. Jadi kalau misalnya mau bikin 1 kilo, sediakan meki juga 1 kilo tepung terigu. Aduk merata meki sampai bisa dipegang. Lalu gulung-gulung dan cetak. Di sini proses pembuatan olesannya. Untuk olesannya pakai kuning telur, susu kental manis, sedikit minyak, dan juga pewarna kuning telur. Kemudian tata meki di loyang dan kuas-kuas, oles-oles, dan juga hias seperti itu saya. Lalu di oven. Nah, kalau misalnya mau bikin bangkek kelapa atau kue kering kelapa, sama semua bahannya kecuali bahan tambahannya adalah kelapa. Di sini kelapanya itu 2 butir kelapa yang berukuran sedang, kelapa setengah tua, kemudian diparut dan disangrai dengan api yang sangat kecil supaya keringnya itu tidak hangus say, jadi tidak terlalu berubah warnanya begitu. Kemudian cetak-cetak mungkin sesuai selera. Kalau kami di sini pakai garpu-garpu seperti ini, lalu dihias dengan hiasan cantik seperti ini, warna-warni pelangi begini say. Nah, kalau misalnya mau bikin coklat, di sini kami sempatkan bikin coklat kacang. Tadi bahan tambahannya ada 1 liter kacang yang sudah disangrai lalu dihaluskan kasar. Jadi kalau misalnya 1 kilo mau dibikin berarti setengah liter di kacangnya say. Kemudian ditambahkan coklat Van Houten atau coklat bubuk, sesuaikan saja sama selera. Tadi kakak Bas memakai sekitar 150 gram. Kemudian dicetak-cetak seperti ini atau sesuai selera, dihias dan di oven. Nah, untuk nastar juga bisa nah say. Kemudian ditambahkan mie isian selai, dibulat-bulatkan seperti ini, kemudian di oven. Setelah setengah perjalanan dikeluarkan dari oven dan dikuas-kuas dan di oven kembali. Seperti itu saya kalau nastar. Jadi bisa juga pakai resep yang sama. Pokoknya resep Daeng Bas ini resep untuk segala jenis kue kering sesuai kreativitas tak masing-masing. Nah, begitulah kira-kira say, dan ini beberapa yang sudah matang. Tidak sempat kak juga memvideokan semuanya say. Jadi ini salah satu resep kue kering terenak, salah satu yang terenak yang sering ku coba kue-kue pengantin. Biasanya tuh kalau kue-kue pengantin kayak asal bikin begitu say, kayak kekeringan lah, tidak ada rasanya lah, atau apalah. Kalau yang ini untuk si kakak Bas approve sekali sih, recommended sekali untuk dicoba. Cocok juga untuk ide jualan tak di saat mau lebaran dan lain-lain say. Oke deh, sekian dulu cerita hari ini. Terima kasih telah menonton. Ingat untuk selalu bersyukur, jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.